Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa, Allah yang baik, Allah yang setia. Kami rindu datang di hadapan-Mu saat ini. Haleluya. Amin, amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kami merindukan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah kami semua yang ada yang hadir saat ini. Terkhusus kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Akan melayani pekerjaan-Mu, baik yang memimpin pujian, singer yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, bahkan pelayan-pelayan yang lain semuanya Tuhan urapi, Tuhan pakai kami semua menjadi alat-alat-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah kami, memberikan sukacita, memberikan kemenangan, memberikan kebebasan kepada kami, untuk kami beribadah, untuk kami memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, yang masih ada di rumah, Tuhan ingatkan bahwa mereka untuk bersama-sama di tempat ini bersukacita memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami rindukan kuasa-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Memimpin kami mulai awal hingga akhir ibadah ini. Dan kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, kami akan memuji nama Tuhan. Kami akan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Saya serahkan pada Bu Nani yang akan mempujian. Shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan sukacita.
haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Kebenaran dan jalan kehidupan yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan yang kekal. Amin. Karena kita sudah menjadi pemenang. Kita sudah lebih dari pemenang karena kita mengalahkan maut, mengalahkan segala persoalan kita. Amin. Kita pujikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, kita dikalahkan oleh kuasa darahnya.
bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa kita lebih dari pemenang? Amin. Kita bisa mengalahkan persoalan kita, amin. Amin. Walaupun berat masalah kita ya, walaupun susah dipecahkan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Masih tetap berdiri ya. Kita pujikan ini tahun pembebasan karena kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Dengarkan sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidak tahu inilah tahun Yobel, maka tanganmu bebaskan saudaraku. Saudara, dengarkan sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidak tahu inilah tahun Yobel, maka tanganmu bebaskan sama. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta, semuanya bersorak. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh. Mari kita lompat dan bersoraklah. Ini tahun pembebasan, ini ada sukacita, amin. Karena kita sudah dibebaskan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga yang lumpuh dan yang buta bisa melihat dan melompat suara kemenangan, amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dipenuhi kuasa Roh Kudus. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan,
Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Engkau bukan Allah yang mati. Itulah sebabnya di dalam Engkau ada pengharapan. Itulah sebabnya di dalam dunia ini tidak ada pengharapan. Dunia semakin hari semakin sulit, semakin sukar. Dan dunia itu penuh dengan kegelapan. Tapi kami punya terang hidup, kami punya keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua umat-Mu. Bila firman-Mu boleh mendatangkan kekuatan buat kami, untuk kami lebih hari lebih sungguh-sungguh di dalam kami mengiring Tuhan. Siap dengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan, kita akan buka kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Nanti saudara membaca ayat yang genap, saya membaca ayat yang ganjil. Yang pertama saya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Waktu itu yang masih hidup waktu zaman Rasul Paulus ya menulis kitab ini. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 2, 3. Dua, tiga. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Puji Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah pusat ya, pekerjaan atau karya Allah melalui pribadinya, dan itu saya tekankan di dalam ayat yang ke-17 ya. Bahwa Tuhan Yesus adalah
menyatakan ya karyanya melalui kematian dan kebangkitan. Jadi Rasul Paulus memberikan penjelasan yang mendalam ya mengenai arti kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita. Ya, Paulus menyatakan di dalam ayat yang ke-17 yang menjadi garis besar di sini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, ayat 17. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kalau Bapak Ibu pergi ke kuburan atau ke pemakaman seseorang, ya, kita perhatikan di sana ditulis ya di dalam batu nisan yang dituliskan di sini tanggal ini, nah, bahwa di situ ada bukti almarhum ya dimakamkan, dikuburkan. Namun berbeda dengan kubur Yesus. Kubur Yesus tidak ada tulisan, yang ada hanya bahwa Yesus tidak ada di sini, artinya Yesus bangkit kembali ke asalnya dari surga. Dia dari roh, ya bukan dari manusia. Jadi yang dari manusia itu pasti akan mengalami kematian. Bahkan seluruh nabi-nabi Abraham, Musa dan seterusnya, termasuk nabi yang terakhir yang mengaku nabi terakhir, semua sampai sekarang ada kuburannya. Berbeda dengan kita, nabi bukan sekedar nabi, tetapi mereka sebut Isa dan tidak mempercayai akan adanya anak itu, anak Allah itu, Yesus itu, dan semua ada buktinya sampai sekarang. Bahkan didoakan, tapi berbeda dengan kita. Kita memiliki Tuhan yang hidup, bahwa dia tidak ada di dalam maut, tidak ada di dalam kematian. Artinya apa? Maut, kematian itu ada di dalam kekuasaan Yesus. Yohanes 11 ayat yang ke-25 dikatakan, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes menulis perkataan Yesus, berkata kepada murid-muridnya, Aku, Isa, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dikatakan, barang siapa percaya, ayo, Yohanes 11 ayat 25, konsentrasi ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini berlaku kepada kita orang-orang yang percaya. Karena Yesus hidup, dia bangkit dan hidup. Oleh sebab itu barang siapa saja yang percaya kepadaku, kepada nama anak Allah itu, kepada Yesus itu, walaupun nanti kita mati, tapi setiap orang yang hidup, yang percaya kepada Yesus dikatakan tidak akan mati. Ya. Saudara, sekali lagi ditekankan dalam Yohanes 5 ayat yang ke-12 tadi. Yohanes 5 ayat yang ke-12, barang siapa memiliki anak, ya, siapa yang memiliki anak, yang menerima anak Allah itu yang bernama Yesus Kristus, mereka akan memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup ini hubungannya dengan kehidupan yang kekal. Di balik kematian semua orang akan mengalami hal yang sama, tetapi walaupun kita mati, kita akan dibangkitkan, kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Berbeda dengan pandangan yang lain. Waduh, nanti di surga itu saya kalau dengar khotbah saudara, nanti waduh ada roti, ada makanan, ada sesuatu. Waduh, masalah duniawi itu masih ada di sana. Itu masalah surgawi, kehidupan kekal, kita bahagia, kita senang, sukacita, hidup kekal. Bukan kawin mawin, bukan makan minum,
Wah, enak saudaraku kalau punya istri 17 di sana. Waduh, kembali lagi seperti dunia ini. Bukan, saudara. Yesus yang bangkit dan hidup itu memberikan jaminan. Ya, yaitu jaminan kehidupan kekal buat setiap orang, buat saudara dan saya. Jadi kebangkitannya itu menjamin. Ya, setiap firman dan janji yang dinyatakan adalah benar dan pasti dan akan digenapi dalam kehidupan kita. Sehingga sekarang ini dalam kehidupan kita dijamin bahwa saudara dan saya memiliki kehidupan yang kekal jikalau kita ada di dalam Yesus, percaya kepada nama anak, dan kita mengaku dan menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat. Kenapa? Yesus itu adalah satu-satunya sumber kehidupan. Hari-hari ini bahwa satu-satunya pengharapan adalah Yesus Kristus. Sekarang dunia ini digoncang dengan adanya COVID, kemudian sudah muncul peperangan ini, ada kelompok-kelompok, dan nanti semakin hari antikris akhir zaman itu akan semakin nyata, saudaraku. Dan ini sudah dibuktikan. Ini gerakan saudaraku yang ada di Indonesia ini juga di seluruh dunia ada pengelompokan, kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, intinya apa? Kekuasaan. Siapa yang akan menguasai? Bahkan dulu itu, sekarang ini masih dolar ya yang menguasai. Tapi Amerika sekarang ini sudah ada Rusia, ada Cina, bahkan Cina itu yang akan India sekarang ada, walaupun ada kelompok NATO, ada yang kelompok Eropa, saudaraku, ada kelompok-kelompok yang bagian Timur Tengah dan lain sebagainya. Dan nanti sekali waktu pasti ujung-ujungnya nanti mata uang global, satu mata uang. Saudara yang dikasih Tuhan, ini loh bukti. Tapi Yesus itu adalah satu-satunya sumber kehidupan. Sehingga dengan keteguhan hati kita percaya dengan sungguh bahwa kita bisa menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber pengharapan bagi kehidupan saudara dan saya. Pengharapan apakah yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Kita akan melihat yang pertama, yaitu pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang semu, bukan pengharapan yang mati. Ditegaskan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar Natal, Yesus datang ke dunia, menyatakan, melayani mujizat demi mujizat, dan ujungnya adalah mengorbankan dirinya. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Saya katakan tadi bahwa dunia ini tidak memberikan harapan. Jadi yang ada hanya keputusasaan. Jadi pengharapan yang hidup bagi setiap orang yang percaya kita dapatkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Digoncang dari minyak goreng saja sudah kelabaan, sudah bingung. Yang goncang mungkin 4 orang, 10 orang, orang se-Indonesia gegeran, antri, golek minyak, sampai ada cemburu sosial. Sakjane enak dadi wong melarat ora saja dadi wong sugih. Sing melarat itu dibantu, ditulisi ini biasanya orang dapat bantuan ditulisi ya di rumahnya ya. Di rumah Ime ditulis enggak? Ditulis Ime? Oh, di Endang ditulisi. Dapat berkat ya setiap bulan ya. Ya. Tapi sudahlah, kalau memang Tuhan sudah berkati, yang lain masih
membutuhkan, diterima, cuma cemburu sosial kadang-kadang. Tetangga saya, loh oleh 500, sering kali oleh beras, oleh ini, bagian itu. Saudara, inilah dunia kenyataan. Baru minyak goreng, belum yang lain. Bahkan kesulitan itu nanti semakin hari semakin bertambah-tambah. Tapi Yesus menjanjikan bahwa Tuhan memberikan pengharapan yang memberikan kebahagiaan bagi setiap kita. Belum tentu dia mendapat bantuan-bantuan itu bahagia, saudaraku. Ya, senang itu masalah dunia, tapi sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi beda ya, senang dan sukacita. Kalau senang itu, kalau sukacita terus apapun yang terjadi bersukacita karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kemudian kalau yang pertama kita memiliki pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang mati. Oleh sebab itu jangan meragukan pengiringan kita, iman kita, kepercayaan kita, kesetiaan kita, pelayanan kita. Kita melayani Tuhan yang hidup dan Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kita lakukan. Saudara, yang kedua, Titus 2 ayat 13, yang kedua bahwa di dalam dia ada pengharapan yang sangat berharga. Yang berharga itu punya nilai. Dikatakan Titus 2 ayat 13, Titus 2 ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita ya, yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan memberikan pengharapan yang memberikan kebahagiaan bagi setiap kita dan pengharapan yang sangat berharga buat saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita milik Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Jadi kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Kita memiliki hak waris karena kita anak. Kalau kita bukan anak, tidak akan mendapat hak waris itu. Tapi kita, makanya kita disebut anak-anak Allah. Memang anak Allah Yesus Kristus. Kemudian turunannya adalah saudara dan saya. Pengharapan yang berharga. Karena apa? Kita menerima pengharapan itu bukan dari uang, bukan dari harta. Tetapi bukan dari dunia ini, tetapi karena Yesus sendiri yang menghargai saudara dan saya turun ke dunia, menghampakan diri, mengosongkan diri, melayani, bahkan taat sampai mati. Allah bertanggung jawab, Allah mengasihi saudara. Jadi kita diselamatkan itu karena kasih dan anugerah dan kemurahan Allah. Kalau tidak, kita tidak memiliki pengharapan yang berharga. Dan berikut kita juga memiliki pengharapan yang abadi. Pengharapan yang di dunia ini semu, pengharapan yang di dunia ini hanya sementara. Sebagaimana saudara dan saya hidup hanya 100 tahun kalau kuat. Tapi sekarang tidak mungkin. Sekarang umur manusia itu paling banter itu 70 itu keren-keren saudaraku. Apalagi dengan adanya COVID ini, generasi yang di atas 60 banyak yang gugur. Bukan hanya 60, di bawahnya itu. Saya enggak tahu di sini. Oh Bu, ya kemarin budal. Oh Pak Nugroho. Waduh. Ternyata waktu itu saya tanya mendengar cerita di sana sini. Waduh, betul aratan, memang aratan ya. Banyak. Kalau kita masih disisahkan ya, kita masih ada di dunia ini semua kemurahan Tuhan. Ya. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat yang ke-19 ini digambarkan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, seperti jangkar ya, yang kuat ya, sebagaimana seperti kapal tetap kuat dan aman ketika berlabuh di satu pelabuhan. Karena apa? Melepaskan jangkar ya. Jadi pengharapan kita adalah Yesus ya, adalah kepastian dan sampai kepada kekekalan yang abadi, seperti jangkar itu ya saudara yang dikasih Tuhan. Tidak bisa pergi kemana-mana karena ada yang mengendalikan. Kita dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup kita, hidup orang yang percaya, Tuhan Yesus yang mengendalikan. Kemudian yang memimpin sekarang ini Yesus, tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu penghibur, penolong, hikmat. Makanya kita anak Tuhan itu walaupun kita ini biasa-biasa, kita diberi hikmat, kita diberi akal budi, kita diberi makrifat, dan kemudian kita dituntun. Siapa yang menuntun? Allah dalam bentuk Roh Kudus, pribadi Allah. Oleh sebab itu sekarang ini makanya di dalam pujian penyembahan kita menyembah, kita menghadirkan kuasa Roh Kudus supaya kita ada kehubungan, ada kedekatan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, ya, Ibrani 10 ayat 19, 20, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kalau di Taurat, kalau dari zaman Musa di dalam perjanjian lama, kita harus pakai perantara. Kita enggak langsung bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Setiap pengampunan dosa dari umat Allah waktu itu harus melalui imam yang ditunjuk, yang dikuduskan untuk mewakili umat Israel, suku-suku Israel, supaya terpelihara oleh Tuhan di hukum Taurat. Sekarang ini dikatakan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dia membuka tabir, makanya ketika Yesus mati, sebelumnya dia Eli, Eli, lama sabachthani. Waktu itu perpisahan tubuh manusia jasmani dan kembali kepada roh yang hidup, yaitu Allah yang hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun pada saat itu memang dia mati, saudara yang dia dikuburkan, tetapi peristiwa tirai bait suci terbelah, ada gempa bumi, ada kegelapan, baru saat itu sadar orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang membenci, orang-orang yang mengutuk. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang Israel khususnya yang sampai sekarang ini tidak mengakui, tidak percaya Yesus itu, masih menunggu Mesias yang akan datang, masih dinantikan. Tapi nanti dia akan datang ke dunia ini, dia akan memimpin menjadi raja. Saudara, nanti ini firman Tuhan yang mengatakan, saudara yang dekat, ada masa yang namanya 1000 tahun damai. Masih di bumi, saudaraku. Nanti Yesus yang memerintah di situ. Ya, sebelum nanti ya antikris itu disingkirkan, dimasukkan di dalam api penjara. Saudara kita sekarang ini katanya itu kalau bulan-bulan begini iblis di penjara. Saudaraku, tapi di penjara, tapi kejahatan zaman dulu itu toko-toko dibongkar semua. Bahkan ini saudara kita ini orang muslim sama muslimnya dipukul, ditelanjangi, saudara yang kemudian pakai nama Tuhan. Saudara, inilah ya membela Tuhannya, saudara. Tapi kita tidak perlu membela Tuhan. Gereja dianiaya, gereja mengalami tekanan, kesulitan. Tuhan sendiri yang membela.
Tuhan sendiri yang menolong melalui caranya sendiri. Dan bersyukur saudara, sekarang kita bebas ke bait, ke tempat yang maha kudus. Saat saudara di rumah bersekutu memanggil nama Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Tapi seringkali ya di hari-hari ini memang ya lama-lama saudara sosialnya ini semakin lemah, semakin kurang. Orang sudah tidak perlu ke gereja, anak-anak sudah tidak mau bersosialisasi dengan temannya, sekarang tinggal di rumah saja dengan HP sudah menikmati dunia, mau apa saja bisa, kemudian mau ibadah bisa, mau dengar firman bisa. Kalau saudara mau pilih khotbah-khotbah yang terbaik, oh lebih enak saudara, nggak usah pergi ke gereja, nggak usah bayar persembahan, nggak usah bawa bensin, udah di rumah. Tapi kita perlu bersosialisasi, kita ketemu, saling membangun, saling menguatkan. Jangan sampai nanti dengan di era ya digital ini saudaraku, di era-era perkembangan yang semakin hari semakin maju, terus bawa anak-anak, dibawa di sekolah minggu, dibawa di kegiatan gereja, dalam persekutuan-persekutuan. Sekarang ini ujian bagi gereja Tuhan, bagi kita, bagi anak-anak Tuhan. Ya. Kemudian di dalam Wahyu 1 ayat 17-18 bahwa kebangkitan Yesus itu betul-betul membawa pengharapan. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini Rasul Yohanes yang menerima wahyu. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa yang memegang kunci kerajaan maut, yang memegang kunci kerajaan surga, tapi kunci itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Kunci swarga, syahadat kita hanya satu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu apa yang saudara lakukan, peganglah, panggillah nama itu. Nama itu yang memberi pengharapan. Ya, seperti oksigen untuk paru-paru, demikian juga pengharapan untuk kehidupan manusia. Namun yang ditemukan dalam dunia ini hanyalah tidak ada pengharapan. Yang ada itu hanya kegelisahan, yang ada adalah keputusan. Walaupun nanti menjanjikan dari kelompok khilafah, ya saudara yang dikasih Tuhan, nanti kalau sudah betul-betul ini negara satu agama, akan makmur, akan sejahtera, itu janji-janjinya. Sekarang sudah mulai syariat ya dijalankan, itu yang halal, produk halal, kemudian saudara yang dikasih Tuhan, wisata, kemudian semuanya. Ya saudara yang dikasih Tuhan, nanti itu sekarang sudah menguasai. Nanti menentukan tahun 2024 siapa yang memimpin. Tapi fakta kenyataan semua itu hancur berantakan, dan semua orang-orang yang dikuasai satu kelompok itu kemudian mengungsi ke Eropa, ke Prancis dan ke negeri-negeri Eropa, dan di sana mendapat perlindungan. Justru enggak ada yang mengungsi ke tempat suci itu, enggak ada. Karena enggak nyaman, enggak sejahtera, enggak damai, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, namun kita memiliki pengharapan yang hidup, yaitu oleh kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah harapan karena dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Yesus Kristus. Jadi ada pengharapan untuk kita memiliki damai sejahtera. Jadi keyakinan dan keamanan di tengah keputusasaan di zaman ini, ya, ada pengharapan. Dunia ini cari pengharapan.
dunia ini saudaraku saling untuk membentengi kelompok ini mempertahankan. Dan tapi bagaimanapun juga sumber alam nanti semakin hari semakin habis ya. Kemudian saudaraku, dan betul firman Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan akan datang masa yang sukar. Bangsa akan bangsa, suku-suku bangsa, kelompok-kelompok ini. Saudara, kemarin di Ambon, di Poso, kemudian ya, di tempat-tempat lain. Ini tanda-tanda ini. Kemudian ada kekuasaan-kekuasaan saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ada harapan ya. Bagi kita harapan kekal itu apa? Langit dan bumi yang baru, bukan langit dan bumi yang saudara tempati ini yang sementara. Langit bumi yang baru. Itu adalah surga semawi, kehidupan yang kekal, yang menentukan saudara hidup sekarang ini. Bagaimana iman kita? Saudara, ini ujian saudara dan saya. Bagaimana mempertahankan iman kita kalau kesulitan nanti kita diperhadapkan ikut antikris atau ikut Yesus. Ini saudaraku, nyawa taruhannya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau ikut memang enak, dilindungi, nyaman. Tapi saudara enggak memiliki kehidupan kekal. Ya. Tapi kita percaya. Karena apa? Setiap kita yang ada di dalam Yesus, yang percaya ada di dalam Yesus dan percaya kepada nama Allah, anak Allah itu, kita memiliki hidup yang kekal. Berbeda dengan sekarang ini, persoalan, masalah, sakit penyakit. Lihat saja persoalan dunia ini. Terus nanti permasalahan luar biasa. Di samping itu teknologi IT semakin maju, semakin berkembang. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kejahatan semakin luar biasa. Puji Tuhan, kita di dalam rangka memperingati hari Paskah diingatkan bahwa kita memiliki kebangkitan, kita memiliki hidup karena kita menyembah Allah yang hidup. Saya jemput kita berdiri. Sebab dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya. Kita menyembah Tuhan. Semua singkar bisa maju ke depan, ada wireless, tolong diambilkan di sana. Ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ada harapan hari esok, karena ku tahu dia pegang hati Yesus. Hidup kita berarti, pelayanan kita berarti, kesetiaan kita berarti, iman kita berarti, karena dia hidup untuk saudara ditebus, diangkat. Sebab dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia
setiap pengiringan kami. Tidak sia-sia kami percaya Engkau Tuhan. Sabda hidup. Hanya hari Yesus, sabda hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh menerima hidup yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami memiliki hidup yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh memiliki hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami boleh menikmati anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga firman itu mengingatkan kepada kami, menguatkan iman percaya kami, supaya kami tetap ada, tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Tidak ada Allah yang lain yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa terus hidup ya Tuhan. Engkaulah yang memiliki Tuhan, memiliki hidup kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Beri kami semuain kekuatan iman kami ya Tuhan. Tambah-tambahkan iman percaya kami di dalam pengiringan kami ya Tuhan. Walaupun saat ini banyak sekali masalah problema yang kami hadapi ya Tuhan. Tapi kami yakin kalau kami tetap ada di dalam Engkau, kami tetap bersama-sama dengan Engkau, semua masalah itu akan berlalu. Semua masalah itu akan menjadi ringan bagi kami ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa ada bersama kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Biar firman-Mu itu tetap hidup di dalam hidup kami, di dalam hati kami, tetap tumbuh subur, bahkan berbuah banyak ya Tuhan, untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami akan belajar untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami mau memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami undang maju ke depan. Kita pujikan bersorak-sorai bagi Yesus Allah kita. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu.
Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua, untuk korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan sendiri yang akan balas memberkati dari surga. Untuk pengumuman hari Senin ada pria di tempat ini, dan nanti sore ada remaja pemuda, hari Kamis ada wanita, dan sekolah minggu seperti biasa nanti dipisah setiap minggu. Dan untuk Sabtu ini tidak latihan dulu ya, nanti habis hari raya saja. Ya, saya masih repot ya, ngurusi surat-surat untuk guru-guru sekolah minggu Bahma Kabupaten. Kemudian untuk kegiatan minggu ini masih ada, nanti pas hari raya saya akan mudik 2 tahun nggak ketemu orang tua saya sakit, ya yang ibu saya ingin mengunjungi, nggak pernah ketemu ya karena pelayanan. Jadi saya kesempatan itu seperti biasa, hari raya itu libur ya, semua kegiatan libur, hanya minggu saja. Ya, jadi kami tanggal 1 minggu setelah ibadah itu sorenya kami akan berangkat bersama Pesa, Victor, kami berempat akan ke Malang. Kiranya Tuhan sertai. Dan mari sama-sama kita akan akhiri. Terima kasih. Nanti Pak Usup doa berkat. Terima kasih Yesusku buat aku. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah memberikan waktu kami ya Tuhan, kami sudah meninggalkan aktivitas kami yang ada di luar Tuhan, kami sudah memberikan waktu kami yang terbaik untuk Tuhan, kami sudah datang untuk mencari Engkau ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan sudah memberkati ibadah kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan kami bersyukur kalau kami sudah menerima akan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan memiliki kehidupan yang kekal ya Tuhan. Berikan kami memiliki pengharapan yang hidup ya Tuhan. Sebab Tuhan kami Allah yang hidup. Tuhan kami sebagai penjuru selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan urapi kami semua, dan kami kembali pulang membawa berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi Tuhan, Engkau memberkati setiap kami semua dengan kesehatan, dengan kekuatan, untuk kami tetap setia mengiring Tuhan. Setiap kami yang hadir tidak satupun yang terlewati, semua diberkati Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan Tuhan berkati. Saudara kami yang sakit terganggu kesehatan, Mbak Lita, Nusdiana, Tuhan jamah, sembuhkan, sehatkan, supaya nanti bisa kembali beraktivitas dan kembali melayani Tuhan. Evan yang daftar di pelayaran di Surabaya, sekolah pelayaran, kami berdoa supaya Tuhan berkati anak ini dan bisa masuk, diterima, dan bisa belajar di sana. Yang sakit, yang lanjut usia, Bu Bin di Jamah dilawat oleh Tuhan. Yang di luar pulau, kami berdoa, di Jamah ditolong, diberkati Tuhan. Pak Samuel Marewa, Mary bersama Maria yang mengandung diberi sehat kuat sampai pada lahirnya, dicukupi apa yang diperlukan, dibutuhkan. Setiap mata pencarian umatmu semua Tuhan berkati. Terima kasih keluarga, rumah tangga, anak-anak kami semua, baik yang di sini, baik yang di luar kota, dimanapun berada, dalam perlindungan Tuhan. Kita minta berkat. Tiba saatnya kita sekalian akan pulang. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.